Perkenalkan, nama saya Reza Ganapati, absen 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait soal UAS. Nah, adapun soal yang pertama, yaitu kasus whistleblower dan pemalsuan laporan keuangan. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Ya, tindakan karyawan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan etis karena bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan melindungi kepentingan publik. Dalam konteks etika bisnis, whistleblowing yang dilakukan dengan niat baik atau good faith demi transparansi dan akuntabilitas merupakan tindakan moral. Meskipun tindakan ini merugikan perusahaan secara reputasi, namun secara prinsip etika ia membela nilai-nilai kejujuran dan juga integritas. Nah, lalu bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan seharusnya melindungi whistleblower dari tindakan balasan atau juga pemecatan. Nah, perlindungan ini tentunya penting untuk menciptakan budaya organisasi yang transparan dan juga bertanggung jawab. Dalam praktik terbaik, perusahaan dapat membentuk satu sistem pelaporan anonim dan kebijakan anti retaliasi agar karyawan merasa aman dalam melaporkan pelanggaran etika. Lalu soal yang kedua yaitu mengenai kasus limbah cair pabrik tekstil. Analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini, pabrik tekstil tersebut melakukan pelanggaran etika yang serius, yaitu dengan mencemari lingkungan demi efisiensi biaya. Nah, tindakan ini melanggar prinsip non-malfeasance atau tidak menyakiti dan prinsip tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Membuang limbah tanpa pengolahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang merupakan tindakan tidak etis. Lalu, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan? Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin bahwa operasional mereka tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ini juga termasuk mematuhi regulasi lingkungan, mengolah limbah sesuai standar dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, adapun rekomendasi solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan, yaitu yang pertama, menerapkan sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan. Lalu yang kedua, membentuk unit audit lingkungan internal. Yang ketiga, melakukan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya bertanggung jawab atas lingkungan. Lalu yang selanjutnya, menyusun kode etik perusahaan yang mencantumkan komitmen terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, ada menjalin kemitraan dengan lembaga lingkungan untuk evaluasi berkala. Lalu soal ketiga yaitu mengenai kasus klaim produk skincare tanpa uji klinis. Pertanyaannya, apakah praktik tersebut etis? Tentunya tidak, praktik tersebut tidak etis. Memberikan klaim yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah merupakan suatu bentuk penipuan terhadap konsumen. Ini tentunya melanggar prinsip kejujuran atau honesty dan tanggung jawab atau responsibility dalam pemasaran. Nah, promosi tanpa uji klinis dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan publik. Lalu bagaimana hubungan antara etika dan juga tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Nah, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan saling berkaitan erat. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan ke publik adalah akurat, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Tanggung jawab sosial menuntut perusahaan menjaga integritas dalam beriklan serta melindungi hak konsumen atas informasi yang benar. Lalu, apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Nah, klaim palsu dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan loyalitas pelanggan. Sekali kepercayaan konsumen hilang, sulit untuk dipulihkan jangka panjangnya. Perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum
boikot konsumen, hingga penurunan penjualan yang drastis. Lalu, soal nomor 4, yaitu mengenai kasus konflik kepentingan manajer pengadaan. Nah, apakah tindakan tersebut etis? Tindakan tersebut tidak etis. Memilih vendor berdasarkan hubungan pribadi tanpa proses tender transparan, melanggar prinsip keadilan dan integritas. Meski harga yang ditawarkan kompetitif, keputusan tersebut bias dan berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, apa risiko etis dan hukum yang terjadi? Risiko etis, ketidakadilan dalam proses pengadaan, potensi korupsi, hilangnya kepercayaan dari karyawan dan pihak luar. Lalu risiko hukum, pelanggaran terhadap regulasi pengadaan barang atau jasa, potensi audit internal atau eksternal, dan kemungkinan tuntutan hukum karena nepotisme atau praktik bisnis tidak sehat. Lalu, bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Nah, perusahaan dapat menyusun dan mensosialisasikan kebijakan anti konflik kepentingan. Yang kedua, mewajibkan deklarasi konflik kepentingan dari semua pejabat pengadaan. Lalu selanjutnya, menerapkan proses tender yang terbuka dan transparan. Lalu membentuk komite pengadaan independen yang mengawasi seluruh proses pemilihan vendor. Lalu yang terakhir, memberikan sanksi tegas untuk pelanggar aturan pengadaan. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.